Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di pembahasan bab Kitabus Shalah, bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di malam hari ini kita masuk di hadis 298 di penomoran saya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu maqala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witr. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahul khamsah. Kata beliau dari Al-Hasan ibn Ali, yaitu cucu Rasulullah, anak dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, saya diajarkan oleh Rasulullah, atau Rasulullah mengajarkan kepada saya beberapa kalimat yang saya baca dalam kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait. Ini doanya. Ya Allah, berilah saya hidayah dalam jalannya orang-orang yang Engkau beri hidayah. Wa afini man fi man afait. Fi man afait. Berilah saya afiah, kesehatan pada orang-orang yang Engkau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait. Condongkan saya kepada orang-orang yang Engkau condongkan kepada dirimu. Wa barik li, berilah saya berkah fima a'tait, pada apa yang Engkau berikan kepada saya. Wa qini syarra ma qadait, lindungi saya dari keburukan apa yang Engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya Engkau lah yang menetapkan dan tidak ditetapkan atasmu. Wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang berlindung kepadamu. Maha berkah Engkau Rabb kami dan maha tinggi Engkau. Ini riwayat Imam 5, yaitu riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa zada At-Tabrani wal Baihaqi, dan ditambah oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, wala ya'izzu man adain, dan tidak akan mulia orang yang memusuhimu. Wa zada An-Nasa'i, dan ditambah oleh Al-Imam An-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih, dari sisi yang lain di akhirnya.
wa sallallahu ala nabi. Ini beberapa lafaz yang ditambah dari lafaz yang pertama. Di riwayat imam yang 5 di awal itu sahih. Kecuali sedikit pembicaraan terkait dengan ucapan fi kunutil witr. Saya diajarkan untuk baca doa ini di kunut witir. Ucapan di kunut witir ada beberapa sisi dari ulama hadis dalam riwayatkannya. Ada yang tidak menyebutkan kata di kunut witir, ada yang menyebutkannya. Ada yang menyebutkannya. Adapun tambahan dari Imam At-Tabrani tadi, wala ya'izzu man adait, ini tambahan juga sahih. Jadi setelah baca tadi, innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait tabarakta wa ta'alait. Adapun tambahan terakhir wazad dan Nasa'i, dan ditambah oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya di akhirnya setelah selesai tabarakta wa ta'alait, Imam Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya wasallallahu ala nabi, yaitu diakhiri dengan salawat. Tambahan diakhiri oleh salawat ini dikritik dalam tambahan Imam An-Nasa'i karena dia dari jalur Abdullah ibn Ali dari Al-Hasan ibn Ali, yaitu dari jalur cicitnya Rasulullah. Sudah bukan cucunya lagi, sudah cicit. Setelah cicit apa? Jadi Ali mantu Rasulullah, dia memiliki anak yang namanya Al-Hasan. Berarti Al-Hasan adalah siapanya Rasulullah? Apa? Al-Hasan cucunya. Al-Hasan cucunya. Setelah itu, ini Al-Hasan punya saudara Husain. Husain ini punya anak. Ya, Husain ini adalah punya anak. Namanya Ali lagi. Berarti Ali ini apanya Rasulullah? Kan berarti Rasulullah baru Ali, mantunya. Ali memiliki anak Husain, saudaranya Hasan. Dari Husain ini melahirkan anak lagi. Dia kasih nama Ali. Ali ini punya anak lagi. Namanya Abdullah. Jadi sudah jauh dari Nabi. Dia menukil dengan tambahan, yaitu Abdullah. Dalam riwayat Imam Nasa'i dia menukil dengan tambahan wassallallahu ala nabi. Kata para ulama ini masalah, terputus. Kenapa? Karena Abdullah ibn Ali, ibn Husain, ibn Ali bin Abi Thalib tidak bertemu dengan Al-Hasan. Dia tidak bertemu dengan Al-Hasan. Itu masalahnya. Dia meriwayatkan hadis dari Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, saudaranya kakeknya. Kan begitu? Saudaranya kakeknya. Dan dia tidak bertemu dengannya. Berarti kata para ulama terdapat keterputusan dalam sanad tambahan sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun dhaif, boleh seorang menambah salawat dalam doa dengan dalil yang lain, bukan dalil ini. Karena ada hadis yang lain, ada seorang langsung meminta kepada Allah dalam salatnya. Dia langsung berdoa tanpa memuji Allah di awal, tanpa bersolawat kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, ini tergesa-gesa. Si fulan ini. Setelah beliau salahkan, beliau ajarkan. Kalau kamu mau berdoa kepada Allah, puji dulu Allah. Kemudian juga solawat kepada aku. Baru berdoa. Jadi kalau secara sanad periwayatan di doa kunut, tambahan sallallahu ala nabi, solawat setelah lafaz kunut, dibicarakan dhaif atau sahih. Dan yang benarnya dhaif. Bukan karena tidak terpercaya para penukilnya. Bukan. Karena ini periwayatan adalah dari cucu Rasulullah.
Al-Hasan. Juga dari cicit-cicitnya lagi. Kan begitu, orang-orang terpercaya. Hanya saja kita harus adil walaupun dari ahlul bait, keluarga Nabi, tapi kalau terputus kita tetap katakan terputus. Kita tetap katakan terputus. Sanadnya terputus karena tidak berjumpa. Karena tidak berjumpa. Oleh karena itu, imam lain tidak meriwayatkan. Hanya Imam Nasai yang menambahkan salawat atas Nabi. Karena kan Imam Ahmad juga dia meriwayatkan hadis ini. Abu Daud juga meriwayatkan. At-Tirmidzi juga meriwayatkan. Ibnu Majah juga meriwayatkan. Tadi lagi ada Daruqutni, ada Tabrani, ada Al-Baihaqi juga meriwayatkan. Banyak meriwayatkannya. Yang menambahkan kata salawat hanya siapa? Al-Imam An-Nasai rahimahullah. Oleh karena itu, tambahan salawat itu dikritik. Dikritik. Ini hadis sebagaimana yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, membahas terkait dengan kunut jenis ketiga. Kunut jenis ketiga, yaitu kunut ketika sholat witir. Kunut ketika sholat witir. Para ulama rahimahumullah, mereka ada silang pendapat terkait dengan kunut witir ini. Apakah disunahkan setiap kita mau witir sunnahnya, atau hanya sunnah di bulan Ramadan saja? Kalau kunut di witir tidak ada masalah. Tapi sunnahnya apakah setiap witir sunnah hukumnya, atau hanya di Ramadan saja? Ini para ulama kita berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, sunnah kunut witir sepanjang tahun. Artinya tidak dikhususkan Ramadan. Kalau kita sholat witir dan kita mau kunut, sunnah. Sunnah hukumnya. Ini pendapat. Kalau dari kalangan sahabat, ini merupakan pendapat Abdullah ibn Mas'ud rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dengan ini juga Al-Hasan berpendapat. Dan juga Al-Imam An-Nakhai. Dan ini adalah merupakan madhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, madhabnya orang-orang Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah. Dan ini adalah juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan boleh sunnah kunut witir sepanjang tahun tanpa dikhususkan ya bulan-bulan tertentu. Sementara pendapat kedua, mereka mengatakan sunnah kunut witir tapi di setengah kedua dari bulan Ramadan. Setengah kedua maksudnya mulai dari 15 ya, malam ke-16 sampai akhir. Sunnah katanya di ya setengah kedua di bulan Ramadan. Ini adalah sah dari pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sah dari pendapatnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, kunut witir tidak sunnah secara mutlak. Kunut witir tidak sunnah secara mutlak. Ini adalah pendapat Imam Taus, ya, dan dinukil ini dihikayatkan oleh Ibnu Wahbin. Ini merupakan pendapat dari Imam Malik. Jadi Imam Malik berpendapat di witir tidak ada syariat kunut. Di witir tidak ada syariat kunut. Ini yang dia pegang. Dari tiga pendapat ini, ya, dari tiga pendapat yang disebutkan ini adalah tentunya ya pendapat yang pertama itu lebih kuat, bahwa kunut ini sunnah kapan saja orang mau kunut. Karena lafadznya tadi kata Al-Hasan ibn Ali, allamani Rasulullah
Rasulullah mengajarkan kepada saya kalimatin akulluhunna fi kunutil witr. Kalimat-kalimat yang saya baca di kunut witir. Tidak ada dibilang di sini Ramadan. Atau tidak ada dibilang di sini ya bulan tertentu. Tidak ada. Ini mutlak. Ini mutlak. Sehingga pendapat pertama yang dipegang oleh Imam Ahmad tadi dalam satu riwayat dan juga para pengikutnya Hanafiyah serta ya bahkan Abu Hanifah mewajibkannya. Abu Hanifah mewajibkannya. Kalau dia agak lebih keras lagi, wajib kunut di witir. Wajib kunut di witir, tapi yang benarnya tidak, karena tidak ada perintah. Nabi cuma mengajarkan apa? Doanya. Nabi cuma mengajarkan doanya. Ini disunnahkan. Ya, dan dengan ini berarti tidak ada dalil khusus yang mengatakan dia di setengah terakhir di Ramadan. Tidak ada dalil khususnya. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan dia disyariatkan di pertengahan terakhir, setengah terakhir dari bulan Ramadan, dari pendapat yang kedua. Dari pendapat yang kedua yang mengatakan tadi kunut itu disunahkan katanya di tengah terakhir ya, ketika memasuki pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Tidak ada koidnya, tidak ada koidnya, dan hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib. Tidak wajib. Siapa yang tidak kunut witir tidak disalahkan, tidak berdosa. Tapi siapa yang kunut di sholat witir, maka dia adalah telah melakukan hal yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terus dalilnya yang mengatakan disyariatkan, dalilnya yang mengatakan tidak disyariatkan, kata mereka ini kan doa kunut. Doa kunut yang menukilnya hanya Al-Hasan Ibn Ali. Padahal waktu itu kan dia masih kecil. Masih kecil. Iya. Masih kecil seperti ini, katanya diajarkan doa kunut dan sahabat lain tidak diajarkan. Tidak ada yang menukilnya kecuali dia. Ini menunjukkan itu tidak disyariatkan. Apalagi katanya telah sahih dari Abdullah ibnu Umar. Ya, dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya dia tidak kunut di sholat subuh, juga tidak kunut di sholat witir. Kalau di sholat subuh sudah lewat pembahasannya bersama kita. Tapi Ibnu Umar tidak pernah kunut di sholat witir juga. Karena dia tidak lakukan, walaupun ditanya tentang hal tersebut. Apa hukumnya kunut witir? Apa hukumnya kunut di sholat witir? Iya. Apa dia katakan? Qala ma na'lamul kunut illa tulal qiyam wa qiraatil Qur'an. Kami tidak mengetahui kunut itu kecuali dalam bentuk lama berdiri dan lama membaca Al-Quran. Itu maksudnya kunut. Kata Ibnu Umar, ini sah dari beliau. Tapi masalahnya sah juga dari Ibnu Umar bahwasannya dia kunut di pertengahan kedua dari Ramadan. Pertengahan kedua dari Ramadan. Berarti ada dua penukilan dari Abdullah bin Umar. Ada yang mengatakan dia tidak kunut. Kecuali yang dimaksudkan dengan kunut adalah lama berdiri dan lama baca Quran. Tapi di penukilan lain dia kunut kalau sudah memasuki setengah Ramadan. Kalau sudah memasuki tengah Ramadan. Nah, karena dari Ibnu Umar sendiri ada perselisihan, ada pertentangan, maka ini bukan hujah. Ini bukan hujah. Maka lebih baik kita ambil dengan pendapat yang pertama, yang kunut itu disunahkan secara mutlak sepanjang tahun. Kapan orang mau melakukannya maka boleh. Kapan orang mau melakukannya maka boleh. Demikian pula di Ramadan. Kalau ada orang kunut terus di Ramadan, ya tidak masalah. Tapi kalau dia tinggalkan sekali-sekali supaya orang tidak menganggap itu adalah wajib. Karena kadang kalau imam terus kunut,
orang awam di belakang mengira itu wajib kunut. Ia wajib kunut di setiap witir. Maka ditinggalkan sekali-sekali adalah itu lebih baik. Demikian pula yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, belum mengatakan kalau sekali-sekali dilakukan, tidak masalah. Jangan sampai orang menganggap itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Masalahnya di sholat witir tidak ada penukilan dari Nabi kunut. Maksudnya secara penukilan dari Nabi SAW, beliau tidak pernah melakukan kunut dari penukilan. Dari penukilan. Kenapa bisa? Karena kan rata-rata Nabi sholat malam hanya di rumahnya. Nabi tidak sholat berjamaah kalau sholat malam. Bahkan di Ramadan hanya dinukil beliau sholat berjamaah bersama sahabat sholat tarawih itu hanya 3 kali. Iya, Nabi puasa Ramadan 9 tahun lamanya. Puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Iya, tahun kedua Hijriah. Setelah 14 tahun Nabi diutus. Kan Nabi di Mekah berdakwah 13 tahun. Tanpa ada syariat puasa. Maksudnya puasa di bulan Ramadan. Tidak ada syariat puasa di bulan Ramadan. Hijrah ke Madinah. Tahun pertama di Madinah belum ada turun kewajiban Ramadan. Datang tahun kedua di bulan Syaban. Turunlah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Tahun kedua. Nah, sementara Nabi di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Berarti tahun pertama belum, tahun kedua baru. Diwajibkan puasa bulan Ramadan. Selama di bulan puasa ini, tidak dinukil Nabi kunut. Tapi kenapa dikatakan sunnah? Dengan dalil tadi. Nabi ajarkan cucunya doa kunut. Nabi ajarkan cucunya doa kunut. Itu dalilnya. Dan faedah terakhir, doa kunut boleh dengan tadi itu sunnah dan boleh juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, boleh ditambah doa-doa yang lain. Ya, doa-doa yang lain. Seperti telah sahih dari Ibnu Abbas bahasanya beliau kunut di kunut witir. Sahabat Abdullah bin Abbas beliau kunut di kunut witir. Ini dalil yang menyelisihi Abdullah bin Umar. Berarti di sini sekarang dengan penukilan ini nanti ini bahwa Ibnu Umar tidak kunut. Sementara Ibnu Abbas kunut. Berarti ada perselisihan di sahabat. Ketika sahabat berselisih dalam satu masalah, maka ucapannya atau perbuatannya bukan hujah. Jika menyelisihi dalil. Sekarang Abdullah bin Abbas, ya, beliau adalah sepupunya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau kunut di witir. Apa dia baca? Di samping doa kunut, apa dia baca? Dia baca, lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi as-sab' wa mil'u ma bainahuma min syai'in ba'd ahlut thana wal majdu haqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi dia tambah doa yang lain. Ini menunjukkan kata para ulama rahimahumullahu taala bahwa doa kunut itu tidak dibatasi dengan yang tadi. Boleh ditambah dengan doa yang lain. Tergantung nanti apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap imam. Dan tidak harus lafaz paten. Tergantung apa yang dibukakan oleh Allah kepada siapa? Si imam. Doa apa yang dia mau mintakan di kunutnya. Ini dibolehkan. Dan sebagian ulama rahimahumullah ta'ala ya membahas juga hukum mengaminkan dan mengangkat tangan sama dengan kunut yang kita bahas sebelumnya. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa dalam doa kunut ya disunahkan makmum aminkan, terus disunahkan makmum angkat tangan. Pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini sudah selesai tentang kunut, kecuali satu riwayat setelahnya lil Baihaqi, tapi ini kita tidak anggap nanti karena dia riwayat yang mungkar dhaif, ya, bahkan dikatakan riwayatnya adalah palsu, ya, yaitu kata beliau
di nomor 299. Walil Baihaqi an Ibnu Abbasin annahu qala radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min salatis subhi. Tapi kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri fi sanadihi dha'fun. Beliau sendiri yang komentari. Ulama dari ulama Syafi'iyah. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdullah ibn Abbasin, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami doa yang kami berdoa dengannya di kunut dalam sholat subuh. Doa kunut dalam sholat subuh. Tapi kata Al-Hafidz Ibn Hajar, wa fi sanadihi dha'fun, di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan. Kenapa bisa? Karena ini tambahan dari jalur Abdurrahman ibn Hurmuz, dari Buraid ibn Abi Maryam, dari Ibn Abbas. Kata Imam Al-Hafidz Ibn Hajar, beliau sendiri, Abdurrahman ibn Hurmuz, laisa huwal a'raj yuhtaju ila kashfi an halihi. Butuh diperiksa keadaannya. Butuh diperiksa keadaannya, dan dia telah menyelisihi rawi-rawi yang lebih hafal dari dia dan lebih terpercaya darinya, karena semua yang meriwayatkan hadis ini tanpa menyebutkan kami berdoa dengannya di doa kunut subuh. Tiba-tiba dalam riwayat dia katanya doa di kunut tapi pada sholat subuh. Doa kunut pada sholat subuh. Yang lebih mending adalah riwayat tadi. Doa kunut witir. Itu lebih mending. Lebih mending. Ini riwayat tidak benar dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dia syad sanad dan matannya. Ya. Do'if, lemah sanadnya dan lemah matannya. Ya, lemah sanadnya dan lemah matannya. Ini selesai tentang kunut. Berikutnya kita pindah di pembahasan berikutnya, karena sudah beberapa kali pertemuan kita hanya bahas terkait dengan hadis-hadis seputar kunut. Sekarang kita kembali lagi melanjutkan terkait dengan solat. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh yadayhi qabla rukbatayhi akhrajahu tsalatsah wa aqwa min hadithi Wa'il bin Hujr. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya unta. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hendaklah dia turun, dia letakkan kedua tangannya dulu ke lantai, ke tempat sujud, sebelum kedua lututnya menyentuh lantai. Ini kata beliau akhrajahu tsalatsah, dikeluarkan oleh imam tiga. Imam tiga maksudnya sini adalah Abu Daud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Abu Daud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Dan beliau bilang dia lebih kuat daripada hadits Wa'il bin Hujr yang mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi akhrajahul arba'ah. Kata Wa'il bin Hujr, saya melihat Nabi SAW apabila beliau turun sujud, maka beliau meletakkan kedua lututnya dulu sebelum kedua tangan. Jadi tadi tangan dulu baru lutut. Kalau sekarang Wa'il bin Hujr, lutut dulu baru tangan. Ini kata beliau akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh imam empat. Maksud dari imam empat adalah Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kalau tadi imam tiga, kurang Ibnu Majah. Kalau ini imam empat, tambah Ibnu Majah. Fa inna lil awwali syahidan min hadithi Ibnu Umar. Untuk riwayat yang pertama, yaitu tangan dulu baru lutut,
itu ada pendukung dari hadits Abdullah ibn Umar. Sahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan katanya oleh Ibnu Khuzaimah, wa dzakarahu Al-Bukhari mu'allaqan mauqufan. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tapi secara ta'liq, tanpa sanad. Tanpa sanad, dan dia adalah riwayat yang mauquf. Riwayat yang mauquf. Ini bisa dikatakan dua riwayat, dan kalau kita tambah dengan pendukung dari Abdullah bin Umar, berarti 3 riwayat membicarakan satu masalah, yaitu ketika kita turun sujud, yang duluan menyentuh lantai tangan atau lutut. Itu masalah yang mau disampaikan lewat 2 riwayat ini. Lewat 2 riwayat ini. Sebelum kita berbicara hukumnya, maka kita bicarakan 2 riwayat ini. Sah nggak dari Nabi atau tidak? Kita mulai dengan riwayat yang pertama. Dari Abu Hurairah. Dia menukil bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian turun sujud, jangan turun seperti onta. Tapi, hendaklah kedua tangan dulu. Sebelum kedua lutut. Ini riwayat Imam 3 tadi. Sudah disebutkan. Tapi perputaran sanadnya adalah Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan. Yang diberi gelar dengan An-Nafsuz Zakiyah. Dia nukil hadis ini dari Abu Zina. Dari Al-Araj. Dari Abu Hurairah. Saya ulangi. Hadis ini sanadnya yang meriwayatkannya adalah seorang yang bernama Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan. Dia nukil dari Abu Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah. Kalau Abu Zinad tidak ada masalah. Al-Araj tidak ada masalah. Abu Hurairah sahabat. Masalahnya hadis ini adalah Muhammad ibn Abdullah. Orang ini ya didoibkan oleh banyak ulama hadis. Kenapa? Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau berkata tentang orang ini, dia nukil riwayat hadisnya dari Abu Zinad. Kata Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Abdullah la yutaba alaih. Muhammad ibn Abdullah ini tidak ada pendukungnya dari jalur lain. Terus tidak cukup sampai di situ, kata Imam Al-Bukhari. La adri, saya tidak tahu. Sami'a min Abi Zinad amla. Saya tidak tahu ini apakah Muhammad bin Abdullah ini mendengar hadis dari Abu Zinad atau tidak. Jadi Imam Bukhari meragukan dia dengar atau tidak. Itu Imam Al-Bukhari. Makanya datang Al-Imam Hamzah Al-Kinani, dia bilang mungkar. Ini hadis palsu. Hadis yang mengatakan jangan turun seperti unta. Tapi hendaklah kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini juga mungkar katanya. Kenapa? Secara sanad, masa jangan turun seperti unta. Nah, unta itu kalau turun, iya, tangan dulu baru lutut, baru di belakang. Unta itu kalau tidur, kalau turun dia bagian depannya dulu, baru bagian belakang. Terus di depannya dia bilang, dahulukan tangan sebelum lutut. Berarti ada pertentangan. Jangan seperti unta tapi dahulukan tangan. Nah, unta kan tangan dulu, baru lutut. Coba nanti, ya, cari tahu cara turunnya unta. Kita akan melihat bagaimana dia turun kalau tidur. Ini secara kata Ibnul Qayyim muttarib. Sanadnya saja aneh. Makanya kata Al-Imam Hamzah Al-Kinani mungkar hadis palsu ini. Al-Imam At-Tirmidzi beliau berkata, Imam Tirmidzi perawi hadisnya. Dia juga termasuk yang meriwayatkan hadis itu. Kan yang meriwayatkannya kan Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi. 3. Apa komentarnya Imam Tirmidzi ketika menyebutkan hadis ini? Kata beliau, gharib, aneh.
Hadisnya aneh. Iya, ini Imam Tirmidzi. Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau berkata, la yathbut. Ya, la yathbut. Tidak sah. Jadi hadis dhaif. Yang mengatakan tangan dulu baru lutut, dhaif. Kita lihat lagi hadis kedua dari Wa'il bin Hujr. Dari Wa'il bin Hujr dia bilang, saya melihat Nabi SAW kalau sujud belum letakkan lutut dulu, baru tangan. Ini kebalikan dari hadis pertama. Lutut dulu baru tangan. Dikeluarkan oleh Imam 4. Saya sudah sebutkan tadi Imam 4. Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Tapi juga sama penyakitnya. Hadis ini di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Syarik Al-Qadi, disebutkan oleh ulama dia sayyul hafaz, jelek hafalannya. Jadi masalahnya jelek hafalannya. Jangan sampai dia nukil terbalik. Ini hadis meragukan. Jangan sampai dia nukil terbalik karena rawinya jelek hafalannya. Karena rawi ini jelek hafalannya sehingga tidak diterima. Ditambah lagi dia telah diselisihi oleh rawi yang lain dalam penukilannya. Jadi juga dhaif. Setelah kita tahu dua-duanya dhaif, yang mengatakan duluan tangan baru lutut dhaif, lutut baru tangan dhaif secara dalil. Dari sinilah muncul perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah. Ketika kita turun mau sujud, apa yang duluan? Lutut dulu atau tangan dulu? Para ulama rahimahumullah berselisih pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan didahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Dan ini pendapat mayoritas. Kebanyakan ulama madhab lebih memilih hadis kedua. Lutut dulu baru tangan. Ini yang disebutkan. Bahkan mereka juga menyebutkan bahwa ini telah sah dari Umar Ibn Khattab. Kalau beliau turun, lutut dulu baru tangan. Ini pertama. Sementara pendapat yang kedua, pendapat kedua ini adalah merupakan pendapat dari Imam Malik selain mayoritas. Kalau tadi kan berarti Imam Syafi'i dan yang lainnya dari ulama madzhab berpendapat bahwa kedua tangan dulu baru kedua lutut. Jadi telapak tangan dulu menyentuh lantai baru lutut. Dalilnya adalah hadis yang pertama. Hadis Abu Hurairah. Cuman dari dua pendapat ini, yang pilih pertama dan pilih kedua, rata-rata dalilnya secara pendalilan dhaif. Secara pendalilan yang dia dhaif. Secara hadis dari Nabi, dia paling tingginya pendapat yang mengatakan lutut dulu baru tangan. Kenapa mayoritas pilih? Karena sah dari Umar Ibn Khattab. Pendapatnya Khalifah Umar Ibn Khattab. Dan Nabi telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah setelahku. Sunnahnya khalifah setelahku. Makanya mayoritas berpegang dengan yang pertama. Lutut dulu baru tangan. Bukan karena dari Nabi. Karena Nabi dhaif. Tapi sah dari Umar Ibn Khattab dalam riwayat Ibn Abi Syaibah di kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang mereka pilih oleh mayoritas. Walaupun sebagian ulama lagi yang lain yang datang belakangan dikarenakan hadisnya dua-duanya dhaif, kata mereka al-amru wasi'. Masalah ini
adalah masalah yang luas. Siapa yang turun sujud, dia dahulukan kedua lututnya, baru kedua tangannya, tidak masalah. Sah dari Umar bin Khattab. Tapi siapa yang mendahulukan kedua tangannya, baru kedua lututnya, tidak ada masalah juga. Dalilnya dhaif. Cuma kan tidak bisa kita paksakan yang pertama. Dikarenakan tidak sah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mungkin lebih lapang, lebih luas, ya, karena dua-dua dari hadisnya adalah dhaif, Yang sah dari Nabi adalah bahwa beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ketika sudah ruku bangkit darinya, maka beliau turun sujud. Itu memang sah, turun sujud. Duluan tangan atau lutut, itu tidak ada yang sah dari beliau. Tidak ada yang sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Paling tingginya dalil jumhur, sekali lagi, dalil Imam Syafi'i dan selainnya, paling tingginya adalah sahih dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula sahih dari anaknya Umar ibn Khattab, yaitu Abdullah ibn Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq. Jadi siapa yang melakukannya karena itu dari Umar sahih, alhamdulillah, tidak ada masalah. Dan itu yang kebanyakan orang lakukan. Kebanyakan orang kalau turun sujud, lebih duluan lutut, baru apa? Tangan. Itu kebanyakan orang, apalagi di negeri kita seperti itu, dikarenakan memang madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini terkait dengan turun. Berikutnya, hadis tentang tasyahud, insyaallah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang, supaya karena butuh diuraikan bagaimana cara, ya, isyarat dalam tasyahud. Sebelum nanti datang juga kita pasangkan dengan bacaan tasyahud. Tasyahud awal, demikian pula nanti tasyahud akhir. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanya. Silakan, Pak. Baik. Dan pertanyaan yang pertama, apakah aminnya dilafadzkan atau tidak dilafadzkan? Sama dengan aminnya Al-Fatihah, dilafadzkan. Ketika kita ucapkan amin, doa di imam kita aminkan, lafadzkan. Amin, kita lafadzkan. Amin. Kemudian untuk pernyataan kita yang kedua, bukankah doa berjamaah itu tidak disyariatkan? Kenapa di doa kunut kita aminkan dan berarti berjamaah? Tidak, Pak. Jadi kita katakan, yang kita katakan tidak disyariatkan itu doa berjamaah setelah sholat 5 waktu. Tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya kita katakan boleh disyariatkan. Misalnya di witir, ya kan? Kalau imam doa kita aminkan. Kenapa boleh? Karena memang hukum awalnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah kunut witir. Berarti boleh di belakangnya apa? Aminkan. Boleh. Beda yang kita bilang itu yang tidak ada dalil. Yang kita katakan tidak boleh doa berjemaah itu kalau tidak ada dalil. Kalau ada dalil kita katakan boleh. Tidak apa? Itu namanya tidak diikat dengan waktu. Ada orang baca doa di majelis. Ada misalnya ustadz, dia baca doa di majelis. Orang-orang mendengar dia bilang amin. Tidak masalah. Itu kan namanya tidak diikat dengan waktu. Ya kan? Boleh. Sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya Ustadz akhwat memakai parfum yang beralkohol? Dengan alasan akhwat
hilang aromanya dengan alasan akhwat, hilang aromanya 5 menit. Memakai parfum ketika hendak keluar rumah. Memakai parfum alkohol, ikhwan atau akhwat, tidak ada masalah. Cuman kalau akhwat mau keluar, memang tidak dibolehkan pakai parfum. Cuman kalau dia bilang memang bisa hilang dalam 5 menit, bisa hilang dengan cepat, atau dia pakai parfum tapi tidak tercium. Di luar, hanya di dalamnya dicium, boleh. Kan akhwat boleh pakai parfum. Yang tidak boleh adalah dia pakai parfum untuk tabarruj. Untuk keluar supaya dicium oleh laki-laki parfumnya. Nah, itu tidak boleh. Atau pergi sholat. Tidak boleh perempuan pergi sholat pakai parfum. Tidak dibolehkan. Iya. Adapun masalah pakai parfumnya alkohol atau tidak ada masalah. Tidak masalah orang pakai parfum beralkohol. Tidak masalah orang pakai parfum beralkohol. Dan alkohol itu tidak najis. Dia cuma haram diminum, tapi tidak najis. Haram diminum, tapi tidak najis. Kalau kita bertanya, boleh nggak minum alkohol? Tidak boleh, haram. Semua yang memabukkan haram. Jangan alkohol. Lem saja kita isap baru mabuk, haram. Iya, haram. Iya. Tapi kalau dipakai, iya, minuman yang memabukkan itu tidak najis. Tidak najis. Kalau ada di badan nggak membatalkan wudhu kalau kena badan. Kalau kena badan. Sini katanya, saya pernah mendengar seorang syekh berkata tidak sah sholat bersama imam yang salah dalam membaca surah Al-Fatihah. Sementara masjid di dekat rumah saya, imam rawatibnya masih salah dalam membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia tidak belajar, dia tahu kalau dia salah, tapi dia tidak belajar. Tidak boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau dia sudah berusaha belajar, tapi tetap salah, sah sholat di belakang. Salah dia yang salah, makmum tidak ikut. Makmum tidak ikut akan salahnya. Bagaimana hukumnya kalau kita di posisi masbuk, lalu ada orang yang menepuk kita? Maksudnya menjadikan kita imam. Mengambil imam dari masbuk itu diperselisihkan. Kalau kita tidak mengambil masbuk itu lebih bagus. Tidak mengambil masbuk sebagai imam itu lebih bagus, keluar dari silang pendapat. Keluar dari silang pendapat. Bapak saya mempunyai 12 istri. Semuanya sah. Wah, tidak ada yang diceraikan. Di mana setiap istri mempunyai anak. Yang mau saya tanyakan, apakah anak dari istri yang kelima, keenam, dan seterusnya, yang perempuan mahrum saya, mohon penjelasan Ustaz. Wah, ini kejadian aneh. 12 istrinya bapaknya. Iya, 12 istrinya. Tentunya pernikahan setelah keempat itu tidak sah. Pernikahan setelah keempat itu tidak sah. Karena kita cuma dibolehkan, dimubahkan untuk menikah sampai 4 saja. Adapun Nabi itu khusus untuk beliau. Tidak halal untuk selain Nabi. Tidak halal untuk selain Nabi. Karena Nabi menikah bukan karena syahwat. Nabi menikah adalah ya ada maslahat agama. Ada maslahat agama. Jadi selain Nabi tidak boleh. Jadi menikah setelah keempat, kalau masih ada 4 itu, setelahnya itu tidak sah pernikahannya. Dia berzina. Dia berzina. Dia berzina dengan ya ketentuan hal tersebut. Adapun
Apakah ya anak itu adalah mahram dari ini, anak dari anak yang sah? Ya kalau memang itu anak biologisnya, mahram. Kalau itu memang anak biologisnya, mahram. Iya, wallahu a'lam. Tapi ini sebenarnya kalau kejadian yang jarang begini, tidak perlu kita bicarakan hukumnya. Karena an-nadir la hukmalah. Yang jarang terjadi itu, ya tidak perlu dibicarakan hukumnya. Tidak perlu dibicarakan hukumnya. Dan ini jarang sekali orang punya istri 12. Iya. Jarang sekali orang punya istri 12. Tapi ini namanya hukum ya kadang terjadi yang seperti yang ditanya. Bagaimana sikap seorang istri jika suami bermudah-mudahan dengan rekan kerjanya yang mayoritas perempuan? Nabi nunukil, oh baik, setelahnya beda. Bagaimana sikap seorang istri jika suaminya bermudah-mudahan? Kita nasihati saja. Kalau dia, alhamdulillah, tidak bermudahan lagi, alhamdulillah. Kalau tidak, bersabar saja atas. Doakan hidayah untuknya. Nabi nunukil hanya 3 kali sholat tarawih. Bagaimana sholat Nabi ketika itikaf di masjid? Bukan. Yang dinukil 3 kali tadi itu berjamaah. Berjamaahnya tadi itu yang kita nukil bahwa Nabi sholat. Berjamaahnya itu hanya dinukil 3 kali. Bahkan ada yang menukil 2 kali. Berjamaahnya. Tapi setelah itu Nabi jelaskan. Kenapa belum tidak lakukan berjamaah? Kata beliau, saya takut akan diwajibkan. Jadi beliau tinggalkan berjamaah karena takut diwajibkan. Adapun sendiri-sendiri, Nabi lakukan. Nabi sholat di rumah. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Sholat malam. Ya, di saat safar dan mukim. Di saat safar dan mukim. Tapi tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Ya. Setelah Nabi meninggal, dihidupkanlah oleh Umar bin Khattab. Karena sudah tidak dikhawatirkan lagi akan diwajibkan. Karena sudah putus wahyu. Karena sudah putus wahyu. Iya. Jadi penukilan tadi itu 3 kali adalah berjamaahnya. Bukan sendiri-sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz tentang akhwat. Yang sedikit-sedikit bombe. Iya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Seorang itu, iya, tidak boleh dia bombe saudaranya muslim. Tidak boleh. Iya. Bombe saudaranya semuslim. Tidak halal. Tidak halal. Iya, seperti itu. Karena syariat kita dibangun di atas persaudaraan. Ya, al-mu'minil mu'min kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan, ya, bukan saling menjauhi. Ya, kata Nabi SAW, wala tadabaru. Jangan saling menjauhi. Jangan saling menjauhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Iya. Itu wallahu a'lam. Sudah selesai? Alhamdulillah. Sudah ada? Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Dengan pembahasan berikutnya tentang tasyahud. InsyaAllah sisa tasyahud, salam, sama bacaan-bacaan setelah sholat. Ini tentang sifat sholat Nabi SAW. Baru setelahnya kita akan masuk di bab lain. InsyaAllah ta'ala kita tutup. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.